إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهله وأزواجه وذرياته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين والوالدين ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسن الحسين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا فعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. يا غلام wahai anak. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-khalqu kulluhum alatun. Bermula makhluk itu kulluhum, mereka seluruhnya adalah alat. Manusia atau makhluk yang lain semuanya adalah alat. Wallahu azza wa jalla as-sani' laha. Bermula Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yang menciptakan bagi seluruh makhluk ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Tidak ada satu pun yang lepas dari kudrat iradat Allah. Semua ciptaan ini, semua makhluk ini adalah Allah yang menjadikan. Wal mutasarrifu fiha, dan Allah yang mengatur. Ada Allah yang mengatur. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang senang, yang susah. Ada yang hitam, di timur, di barat, di utara, selatan. Semuanya Allah mengatur. Faman ra'a hadza, barang siapa yang memandang, yang melihat hal ini, artinya dia melihat bahwa yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat semuanya ada di dalam kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalasa min at-taqyid bil lepas dia daripada ikatan dengan alat ini. Dia akan lepas, tidak tergantung, tidak terikat dengan makhluk ini, karena dia melihat yang menjadikan makhluk. Dia
tidak melihat ciptaan lagi, tetapi dia melihat penciptaan. Wa ra'al mutasarrifu fiha, wa ra'al mutasarrifu fiha, dan memandang dia akan yang mengatur pada makhluk. Al-wuqufu ma'al khalqi bughdatun wa kulfatun wa kurbun. Berdiri beserta makhluk itu artinya hati ini berdiri beserta makhluk. Hati ini nyadar kepada makhluk. Hati ini bergantung kepada makhluk, mengharapkan makhluk. Bughdatun adalah satu kebencian. Wa kulfatun, dan kesusahan. Wa kurbun, dan kesedihan. Ya, kekecewaan. Siapa hatinya itu nyandar kepada makhluk, ya, berdiri dengan makhluk, mengharap makhluk, dia akan siap-siap, ya, kekecewaan, siap-siap kesedihan, kesusahan, penderitaan. Karena makhluk itu tidak bisa apa. Apa kita harap, apa yang kita inginkan ternyata jauh daripada yang diharapkan, diinginkan. Ya, kecewa. Wal wuqufu, dan berdiri ma'al haqqi azza wa jalla, beserta hak Allah azza wa jalla. Hati berdiri menghadap Allah, menyandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mohon perlindungan Allah, mohon pertolongan Allah. Terus hati berdirinya beserta Allah. Farhat wa tayyibatun wa ni'mat adalah satu kegembiraan dan satu kebaikan dan kenikmatan. Ketika hati ini sudah berdiri beserta Tuhan, beserta Allah, kebahagiaan akan datang, kebaikan yang akan diperoleh, dan dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, tidak ada kecewanya, karena itu beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kesedihan, jauh dari kegalauan, jauh dari keresahan, karena dipenuhi dengan kegembiraan dan ketenangan, kenyamanan. Maka dikatakan ada di cerita di Tatma'innul Qulub, dengan berzikir kepada Allah, hati yang tenang dan damai, hati yang sudah menghadap Tuhan, yang berdiri bersama Tuhan, ya, akan diberikan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Anta munqati'un an jalatin man taqaddama. Engkau orang yang terputus daripada perilaku-perilaku orang terdahulu. Tapi sayang, sudah terputus daripada kebiasaan perilaku orang-orang terdahulu, para salafus saleh. Sudah jauh berbeda sekarang ini. Kebiasaan ya, orang-orang soleh itu sudah tidak ada lagi pada kita sekarang ya. Perilaku para orang-orang soleh itu sudah jauh dari kita, bahkan sudah terputus, sangat-sangat terputus. Terlebih lagi kita di zaman akhir sekarang ini, akhir zaman jauh berbeda, sangat jauh. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu, bagaimana perilaku orang dahulu, banyak yang sudah tidak dilakukan
hampir-hampir tidak ada lagi sekarang. Kenapa? Ya, karena sekarang ini di akhir zaman kita disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan. Kita disibukkan dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Kita disibukkan dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari agama. Ya. Kebiasaan-kebiasaan, ya. Adat-adat, ya. Kemudian perkara-perkara baru itu muncul saat ini, muncul yang sifatnya itu melalaikan, bahkan sifatnya itu adalah dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbalik dan sangat jauh terputus. La nasaba bainaka wa bainahu, tidak ada hubungan lagi antara engkau dan mereka. Terputus dengan kebiasaan-kebiasaan para ulama-ulama. Jauh betul. Kita tinggal kehidupan hari-hari saja. Mulai orang-orang tua, para remaja, sangat jauh sudah. Ya, usahakan nak zaman salafus saleh, kalau zaman tabi'in, kita 50 tahun yang dulu bagaimana kehidupan para ulama, sangat-sangat mereka itu mengampungkan, membesarkan agama, menjaga nilai-nilai agama. Itu memang benar-benar penuh dengan takwa, betul-betul dipagari dengan undang-undang agama ini. Sehingga kehidupan mereka itu tidak jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang kita lihat sangat jauh, sangat jauh. Qad qana'ta bi rabbika, sungguh kau puas dengan pendapatmu, merasa cukup dengan pandangan sendiri. Walam taj'al laka ustazan, dan engkau tidak menjadikan seorang guru. Kalau bahasa sekarang ini tidak ada lagi guru, semuanya berdasarkan logika sendiri, pandangan sendiri, pendapat sendiri. Tidak lagi mencari seorang guru yu'alifuka wa yu'addibuka, yang akan mengajarkanmu dan yang akan mendidik. Orang peduli lagi sekarang dari guru, semuanya berdasarkan logikanya sendiri, menurut pandangan dia benar, itu dua, tak perlu ini. Dan ini yang terjadi sekarang. Semuanya berdasarkan tempatnya, berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia pandang. Tapi nanti, di zaman akhir, zaman penuh dengan teknologi saat ini, akhirnya guru cuma togel itu habis. Jadi nasab tidak ada, sangat terputus. Akhirnya dia hanya melihat kepada pandangan dan pendapat sendiri. Ya munqati'an minat thariq, wahai orang terputus daripada jalan yang benar. Dia sudah terputus dari jalan yang benar. Ya man tatala'abu bihi syayatinul insi wal jinn, wahai orang yang dipermain-mainkan dengannya oleh setan-setan manusia dan setan jin. Ternyata kita sudah dipermainkan oleh setan, baik setan manusia maupun setan jin. Ya 'adlan nafsi wal hawa, ya 'adlan nafsi wal hawa wat tawa, wahai hawa nafsi dan watak-watak nafsu. Itu hanya diperbudak oleh nafsu, itu hanya dipermainkan oleh nafsu.
Kita hanya diperalat oleh nafsu, dipermainkan oleh syaitan. Ya, pada akhirnya jauh dari kebenaran, jauh daripada jalan yang hak, jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Ya, karena sudah berdasarkan pikiran sendiri, pendapat sendiri, ya, pandangan sendiri, tidak lagi berguru, tidak lagi dari pembimbing, tidak lagi dari ustaz, tidak lagi mencari orang yang akan mendidik. Ya. Nah, akhirnya dia ditipu oleh pandangan sendiri, karena sudah dipermainkan oleh syaitan dan dipermainkan oleh hawa nafsu. Sehingga dikatakan siapa yang belajar ya, tanpa guru, maka syaitan yang menjadi guru, dia akan tersesat. Dan ini banyak nantinya. Waiha, ya celaka kamu. Qad kharista, sungguh engkau sudah menjadi bisu, tidak bisa bicara apa-apa. Istaghis ilal haqqi azza wa jalla, memohonlah pertolongan ya, kepada Allah azza wa jalla. Mohonlah kita kepada Allah. Irji' ilaihi, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Bi'aqdamin nadami, dengan kaki-kaki penyesalan. Ya, kita kembali kepada Allah dengan langkah dan kaki penyesalan. Ya. Bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'tizari, dan dengan kerukunan. Ya, kita adalah orang yang lalai selama ini. Kita orang yang leko selama ini. Kita orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ya, banyak melakukan kekurangan, kehilangan, kesalahan. Ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kita, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu jauh kita selama ini dari Allah. Ya. Sudah terlalu jauh kita selama ini dari Allah. Sekarang kita kembali kepada Allah. Ya. Apalagi ya, usia kita terus semakin bertambah. Ya. Artinya kematian itu sudah semakin mendekati diri kita. Nah, sampai kapan kita ya, jauh dan terlepas dari Allah. Sekarang kembali kita kepada Allah dengan menyesal dan bertobat kepada Allah. Hatta yakhrusaka, sehingga Allah melepaskan kita min aidi a'da'ika, daripada tangan-tangan musuhnya. Kita dibebaskan dan dilepaskan oleh Allah daripada tangan, daripada kekuasaan musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita? Allah nyatakan, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang benar-benar di antara kita. Ya. Syaitan selama ini yang sudah mempermainkan kita, menjebak kita, menjerat kita, menipu kita, merangkap kita, bahkan dia menggelincirkan kita dan menghancurkan diri kita. Ya, manakala kita bertobat, Allah akan lepaskan daripada ya, tangan-tangan syaitan. Manakala kita bertobat dan kembali kepada Allah, Allah akan selamatkan kita. Syaitan selama-lamanya tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tenang sebelum kita ini celaka dan binasa, sebelum kita ini dimurkai oleh Allah. Ya, tetapi manakala kita bertobat, minta ampun, Allah akan memberikan ya, pertolongan kepada kita. Hawa nafsu juga yang terus ingin menghancurkan kita. Ya, dengan kembali kita kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa yunjika min lujjati bahri halalika, dan menyelamatkan Allah selamatkan kita
min lujjati daripada ombak, ya. Bahri halakika, lautan kecelakaan. Jadi diumpamakan ombak yang besar di lautan kebinasaan yang selama ini kita digulung, kita dihempas, kemudian ya, kita diombak-ambing, kita ditenggelamkan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan ya, daripada lautan kebinasaan. Ini satu perumpamaan yang sangat besar ya. Diumpamakan lautan kebinasaan dan kecelakaan ya. Seperti apalah seseorang yang berada di laut ya. Gelombang yang besar yang menggulung, seseorang terombang-ambing ya, bahkan dihempaskan ke batu binasa seseorang. Tetapi manakala kita kembali kepada Allah ya, bertobat dan minta ampun kepada, kita akan diselamatkan. Kita akan ya, diselamatkan dan dilepaskan daripada kebinasaan. Saat ini lautan kebinasaan itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Setiap sisi yang ada dalam kehidupan kita ini semuanya menjebak. Ya. Setiap sisi yang dalam kehidupan kita ini adalah perangkap-perangkap yang akan memasukkan kita, yang akan menjatuhkan kita dalam kebinasaan. Kalau lakukan dengan pertolongan Allah, kita akan terus terombang-ambing dalam lautan kebinasaan. Kita tidak tahu arah ya, karena kita sudah diombang-ambingkan, bahkan kita dihempaskan, digulung-gulung. Hidup yang jauh dari Allah, hidup yang jauh dari Rasulullah, hidup yang jauh dari kebenaran, hidup yang jauh daripada apa yang disampaikan oleh agama kita. Nah, manakala kita kembali dan bertobat, Allah akan selamatkan kita. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita menyaksikan saat ini bagaimana kehidupan saat ini sangat sulit untuk mencari kebenaran. Ya. Sama-sama kita saksikan dan kita rasakan. Ya. Tetapi sesiapa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selamat. Sesiapa yang ditolong oleh Allah, dia akan selamat daripada keburukan ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang saat ini ada lautan kebinasaan, sekalipun kita di tengah-tengah kehancuran saat ini, orang yang tidak mempedulikan lagi yang benar dan salah, orang yang tidak mempedulikan lagi mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul, orang tidak peduli lagi mana yang hak, mana yang batil, ukuran doa. Tetapi kita mudah-mudahan ditolongkan orang-orang diselamatkan Allah. Tafakkar fi aqibati ma anta fi. Berfikirlah, pikirkanlah akibat yang akan menimpa. Berpikirlah kita sesuatu yang akan mengenai kita. Manakala kita tidak bertobat, manakala kita tidak minta ampun kepada Allah, ya, kita akan ya, disiksa, diazab, kita akan menderita. Ya. Maka pikirkanlah akibat yang akan menimpa kita. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad sahula 'alaika dan sungguh mudah atas engkau meninggalkan ya. Untuk meninggalkan keburukan itu mudah. Untuk meninggalkan kemaksiatan itu mudah. Meninggalkan dosa itu mudah. Kembali kepada Allah, kita minta ampun, kita bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kejahatan kita, segedap apapun keburukan kita, manakala kita minta ampun, manakala kita bertaubat,
pasti Allah akan menerima tobat kita, pasti Allah akan menerima amal kita. Nabi ibadah, berikan kabar kepada hamba Muhammad, ini adalah Ghafurur Rahim. Sungguh aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, man kalau kita kembali menghadap Allah dengan mohon ampun, dengan menyesal, Allah akan menerima taubat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah tidak peduli sebesar apapun kesalahan. Allah tidak peduli sebesar apapun dosa. Allah tidak peduli sebanyak apapun kejahatan. Ketika kita bertobat, pasti taubat kita diterima, pasti dosa kita diampuni, pasti kejahatan kita dihilangkan. Yang penting kita bertobat dan menyesal. Anta mustazil, engkau berlindung bisa jeratil ghafrah, di bawah pohon keranaya. Ukhruj min zillina, keluarlah daripada perlindungan, daripada naungan. Selama ini kamu berlindung, ya, berteduh di bawah pohon-pohon kelalaian, ya. Hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari Rasul, hidup jauh dari agama, hidup jauh daripada kebenaran. Selama itu di situ tempat berteduh. Selama ini di situlah tempat bernaung. Sekarang keluar daripada naungan kelalaian. Wa qad ra'aitahu asy-syams, dan sungguh engkau telah melihat cahaya matahari kebenaran. Wa arafta at-tariq, dan engkau sudah mengetahui akan jalan yang benar. Ya. Keluarlah kita daripada bernaung di bawah pohon kelalaian ini. Syajaratul ghaflati, pohon kelalaian, turabba bima'il jahil, itu disirami dengan air kebodohan, air kejahilan. Pohon kelalaian disirami dengan air kejahilan. Wasajaratul yaqallati, dan pohon kesadaran, orang yang bangun. Wal ma'rifati, dan pohon ma'rifat. Turabba bima'il fikr, itu disirami dengan air tafakur. Seseorang yang terus dalam kejahilan, dalam kebodohan, dia akan terus dibawa naungan kelalaian. Tetapi seseorang yang senantiasa tafakkur, berfikir, dia akan dibawa naungan jago, sadar, dan ma'rifatnya. Wa syajaratul taubati, dan pohon taubat, turabba bima'in nadam, disirami dengan air penyesalan. Wa syajaratul mahabbah, dan pohon percintaan dengan Allah, turabba bima'il muwafaqah, itu disirami dengan air muwafaqah, mengikuti dan selalu setuju dengan apa yang Allah tetapkan. Dia akan selalu siap dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muwafaqah. Selalu siap dengan segala ketentuan Allah. Ya, sakit siap, sehat siap, ya, lapang siap, sempit siap, ya, apapun itu Allah, dia akan selalu siap dan akan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
Qad kana laka bu'dul uzr. Qad kana laka ba'dul uzr. Sungguh adalah bagi engkau banyak alasan. Setelah kita banyak alasan. Kau banyak keuzuran. Masih terlalu banyak alasan-alasan. Wa anta sawiyyun wa syaqqu ilal ard. Dan engkau adalah anak-anak, anak kecil dan remaja sampai saat ini. Artinya apa? Anak kecil dan remaja sampai saat ini. Qad qarabata arba'ina aw qad jawazta. Dan sungguh umurmu sudah mendekati 40 tahun atau sudah melewati 40 tahun. Ada yang sudah 50, 60, bahkan sudah 70. Tetapi masih anak-anak, masih remaja. Ampun yang anak-anak ternyata jiwanya masih jiwa kanak-kanak. Usianya lanjut, usianya adalah panjang, umurnya sudah panjang. Dia sudah tua, tetapi jiwanya masih jiwa anak-anak. Jiwanya kanak-kanak atau jiwanya seperti jiwa anak-anak remaja, habibie, seperti anak SMP, anak SMA yang tidak tahu lihat. Walau dia sudah tua, bahkan ada yang sudah cucu sudah, dan dipanggilkan itu, dan dipanggil kakek. Usia sudah 40 tahun, rambut sudah mulai menepis, perubahan dalam fisik sudah nyata yang jelas. Tetapi jiwanya masih jiwa anak-anak. Belum sadar-sadar gitu. Masih leko gitu. Asik main-main terus. Siang malam main-main. Walaupun kematian sudah semakin dekat, tapi dia masih terus main-main juga. Ya sadar-sadar. Karena ternyata jiwanya jiwa kanak-kanak. Walaupun usianya sudah begitu lanjut, dia tetap bermain-main dengan dunia ini. Tidak tahu dan tidak sadar bahwa kematian sudah semakin mendekat. Wa anta tal'abu bima yal'abu sighar. Dan engkau bermain dengan sesuatu yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Lalai, teko, kemudian pura-pura, psikoladas, sehingga dia terus tertipu, terus terperdaya. Mudah-mudahan Allah yang menjagakan kita, menghidupkan kita kembali, sehingga kita bangkit dan bangun daripada tidur kelalaian kita. Allah pindahkan kita dengan menjadi anak-anak kecil yang terus asik dalam permainannya, yang terus leko dalam permainannya, yang terus mereka itu lalai di dalam permainan, sehingga dia tidak sadar bahwa kehidupan ini sementara. Kehidupan ini nanti dipertanggungjawabkan. Kehidupan ini akan sia-sia. Itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri menyatakan memang dunia ini satu permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia ini permainan yang sedang berlaku. Mata ulu kesenangan yang menikmati. Anak-anak kecil lah yang akan tertipu dengan permainan ini. Cuma anak-anak kecil yang leko dengan permainan ini. Cuma anak-anak kecil
yang mereka asik dengan permainan ini. Bagi orang yang dewasa, jiwanya yang dewasa, dia akan melihat dan menyadari permainan ini adalah melalaikan, permainan ini adalah jebakan, permainan ini adalah perangkap, permainan ini yang melengkokkan dan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika kita sampai mati, jiwa itu masih kanak-kanak. Ya. Ketika ruh dikeluarkan oleh Allah, ternyata ruhnya kanak-kanak lagi. Ya. Ketika itu sudah usia kita lanjut, masih seperti kanak-kanak lagi. Dah dewasa. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan. Ya. Allah bangkitkan kita, Allah sadarkan kita, Allah tarik jiwa kita sehingga menjadi jiwa yang dewasa, yang memahami bahwa dunia ini adalah sementara, yang memahami dan menyadari bahwa dunia ini cuma permainan, yang memahami bahwa hakikat kita ini diciptakan adalah menghamburkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah jiwa-jiwa yang dewasa, ya. Dan jauhilah, tinggalkan jiwa kanak-kanak. Ya. Hidup adalah kita melakukan satu beban, menghamburkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aturan-aturan undang-undang syariat dan agama kita. Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti anak kecil yang leko dengan permainan, yang melupakan Allah, yang jauh dari Allah, yang jauh dari agama, yang jauh dari Rasulullah. Alhamdulillah, sekarang kita bangkit dan sadar. Kita dewasakan jiwa kita dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihzar min mukhalatatil juhal. Waspadalah, hati-hatilah dan sadarlah daripada bercampur dengan orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh. Hati-hati, sadar dan waspada bergaul dengan orang yang bodoh. Maka kita akan terseret, kita akan terpengaruh dengan kebodohan yang tidak peduli mana yang hak, mana yang batil, yang tidak peduli mana yang salah, mana yang benar, yang tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk, halal, haram, wal khulwati bin nisa, dan bersunyi dengan perempuan. Ya. Hati-hati. Wasibya, dan dengan bergaul dengan orang yang jiwanya kanak-kanak. Hati-hati kita bergaul dengan orang yang jiwanya kanak-kanak. Ya. Kita tahulah macam jiwanya kanak-kanak, merajuk lah, sedikit marah lah, sedikit nangis lah, ya, nak menang sendiri, egois, ya, kanak-kanak. Hati-hati kita dan sadar mana kalau bergaul dengan orang yang jiwanya kanak-kanak. Ya. Ishab as-suyukhal muttaqin. Bersahabat dengan guru-guru yang bertakwa, orang-orang tua yang bertakwa. Asyuyukh artinya orang-orang tua. Bersahabatlah dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dapat bias, kita akan mendapatkan pengaruh. Semakin kita bergaul dengan orang tua yang
jiwanya, ruhnya yang bersahabat, ya, berkawan, berteman dengan orang-orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah ya, orang-orang yang soleh, carilah orang-orang bertakwa. Wahda minasyababil jahil, dan larilah, tinggalkanlah daripada remaja-remaja yang jahil. Remaja itu bukan usia, tetapi jiwanya adalah jiwa-jiwa anak-anak dan remaja. Larilah, ya, tinggalkanlah. Ya, bukan waktunya lagi kita nak berladas-ladas. Sudah bukan oyani lagi kita ni nak pura-pura. Tinggalkanlah teman-teman, kawan-kawan yang jiwanya masih kanak-kanak. Carilah orang-orang tua yang jiwanya adalah dewasa, yang bertakwa dan saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sekarang ini kita lihatlah usia 40, 50, ya, 60 terus tidak sadar-sadar lagi, masih asik dan leko lagi. Seakan-akan dia tidak akan menghadapi kematian, seakan-akan hidup ini tidak dimintai pertanggungjawaban, seakan-akan dia tidak akan dihisab, seakan-akan dia tidak akan ditanya, seakan-akan dia tidak akan melihat bahwa ada azab. Ya. Dia tidak mempedulikan karena jiwa yang kanak-kanak, ya, karena jiwa yang masih remaja. Jadi jauhi, tinggalkan. Kum nahiyata 'anil qaumi, berdirilah di sisi daripada kaum orang-orang yang benar, orang-orang yang ya dekat kepada Allah. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang bertakwa, ya, mereka yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Faman jaa minhu ilaika, maka siapa yang datang dari antara mereka kepadamu, fakun bihi katabibi lahu, maka jadilah engkau dengannya seperti dokter bagi mereka. Ya, kita memberikan ya, pandangan, mengobati daripada jiwanya yang sakit, mengobati jiwanya yang sekarang, mengobati jiwanya yang sedang ya, dihadapkan dengan ya, bermacam-macam penyakit-penyakit. Kullil khalqi, jadilah bagi makhluk ini kal abi asy-syafi ala auladi, jadilah kepada orang-orang seperti bapa yang penyayang terhadap anak. Ya, siapa saja yang datang, ya, siapa saja yang ya, menemui kita seperti seorang ayah yang penyayang kepada anak, berikan pandangan yang baik, berikan nasihat yang elok, ya, berikan satu ya, pemikiran-pemikiran yang akan memberikan kebaikan. Aksir min ta'atillahi azza wa jalla, tingkatkanlah, perbanyaklah daripada mentaati Allah azza wa jalla. Fa inna ta'atahu zikruhu, maka sesungguhnya mentaati Allah itu adalah mengingatnya. Terus kita berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita, ya. Terus kita meningkatkan kualitasnya lagi daripada ketaatan kita, ya. Berupaya ya, dari hari ke hari untuk meningkatkan dan memperbanyak ketaatan kita, karena ketaatan itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Supaya meningkat, mungkin kita butuh satu komunitas. Ya. Kita butuh satu komunitas yang akan memotivasi kita, yang akan mendorong kita, ya, yang akan menyemangati kita untuk terus meningkatkan
memperbanyak ketaatan ini. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda, "Man ata'a Allah azza wa jalla." Barang siapa yang mentaati akan Allah azza wa jalla, faqad zakara, maka sungguh dia telah mengingatkannya. Siapa yang mentaati Allah berarti dia sudah mengingatnya. Wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhu Al-Quran, sekalipun sedikit solatnya, puasanya, dan baca Al-Quran. Ya, solat mungkin yang wajib-wajib. Ya. Kalau sunat yang rawatib. Ya. Tetapi, ya, kalau dia orang taat, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Solatnya sedikit. Ya. Puasa sedikit, baca Quran sedikit, tapi dia adalah orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan. Taat ini adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan, dijauhi, larangan ditinggalkan. Larangan itu benar-benar tidak dilakukan. Dia melakukan perintah. Ya. Sholatnya barangkali cuma yang wajib-wajib, yang puasa yang wajib, baca Qurannya sedikit, tapi dia adalah orang yang termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maksiat kepada Allah, dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang ditegah, yang diharapkan oleh Allah. Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, faqad nasiya, maka dia sudah melupakan Allah. Artinya sudah lupa kepada Allah. Orang yang buat maksiat, artinya dia lupa kepada Allah. Wa in kasurat salatu, sekalipun sembahyang banyak, wa siyamuhu, dan puasanya banyak, wa qiraatul Quran, dan baca Quran yang banyak, tapi sesungguhnya dia lupa kepada Allah. Ya. Sembahyang rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, tapi maksiat jalan terus. Ya. Ini artinya sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi orang yang puasa sedikit, baca Qurannya sedikit, sholat barangkali yang wajib-wajib, tapi kan dia tidak melakukan kemaksiatan, sesungguhnya dialah orang yang dekat kepada Allah. Dan inilah yang kita melihat saat ini, ya, bahwa banyak orang yang melakukan, ya, amal-amal soleh, sembahyang banyak, puasanya banyak, kemudian kecukupannya banyak, tapi masih berbuat maksiat, masih melakukan yang dilarang, masih melakukan yang dicegah, masih melakukan yang diharamkan, sesungguhnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga dan dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan, daripada kejahatan. Kita dilindungi oleh Allah dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan diri kita, jiwa kita ini benar-benar terus menghadap Allah, ya. Dan jangan jadi kanak-kanak, ya. Jadi anak-anak kecil lagi, ya, yang terus asik dalam permainan dunia ini, yang terus neko dalam permainan dunia ini, yang terus tidak sadar-sadar bahwa sesungguhnya kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu muti'un li rabbih azza wa jalla. Orang yang beriman yang taat kepada Tuhan yang Allah azza wa jalla. Muwafaqun lahu, selalu sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala.
sesuai itu apa? Dia selalu menyetujui, selalu menerima, selalu ridha apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin yang taat. Sabirun ma'akum, orang yang sabar kepada Allah. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menyebut ujian dan cobaan. Yaqifu 'inda huzuzihi, berdiri dia di hadapan kebahagiaan. Wa kalimuhu wa akluhu wa labsuhu, ucapannya, makanan, pakaiannya, wa jami'u tasarrufatihi, dan seluruh perilaku-perilakunya adalah selalu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq, dan orang munafik seperti apa? La yubali, orang munafik dia tidak peduli bihadil asya, dengan ini perkara-perkara, makanannya, minumannya, pakaiannya, cakapnya. Orang munafik tidak peduli nak halal, nak haram, nak elok, nak baik, nak betul, nak benar, ya hak orang, aku tak peduli. Orang munafik dia tak peduli bicaranya, ya, apa yang dimakan, apa yang dipakai, tak peduli. Fi jami'i ahwalihi, dalam seluruh ahwal, orang munafik dia tak peduli. Ya, tetapi orang yang mukmin, orang yang sabar, orang yang taat kepada Allah, dia akan menjaga dan memelihara. Dia akan benar-benar dalam kebahagiaan bersama Tuhan, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini, zaman yang semakin membuat kita lalai dan lupa, zaman di mana kebenaran-kebenaran itu sudah tidak dipedulikan, kebaikan-kebaikan sudah tidak dipedulikan. Memang zaman sudah di akhir. Orang-orang kebanyakan manusia sudah benar-benar dirasuki oleh racun-racun dunia ini, untuk menyokong kebaikan, untuk mendorong kebenaran, dan untuk mengajak kita dekat kepada Allah sudah sangat sulit. Tapi kita berharap sekalipun zaman yang sudah hancur, sekalipun zaman yang sudah rusak saat ini, sekalipun zaman yang sudah porak-poranda saat ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap hikmah kita dalam menghamburkan diri kepada Allah, dan dalam jiwa kita terus didewasakan oleh Allah, sehingga sesungguhnya Allah yang kita tuju, akhiratlah yang kita harapkan, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia sampai akhirat. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan dalam melakukan perintah Allah, tidak ada kemampuan dalam meninggalkan larangan-larangan, melainkan semata-mata dengan pertolongan Allah, dengan anugerah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, tafakkar fi amrika, wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.